Ya, jumpa lagi di channel Ngobrol Ala Ali, di mana di channel ini kita akan ngobrol apapun sampai dilarang. Oke, jadi hari ini aku akan kembali menyajikan topik tentang Manchester United, terutama terkait dengan transfer ya. Jadi langsung aja, ini yang pertama sudah official dikatakan oleh pihak Manchester United bahwa Anthony Martial, ya, Anthony Martial itu sudah resmi dikatakan cedera. Sudah resmi dikatakan cedera dan kira-kira membutuhkan waktu kurang lebih 10 minggu. 10 minggu untuk dia bisa bermain kembali. Nah, ini merupakan satu kabar yang buruk ya, suatu kabar yang buruk karena kembali lagi Anthony Martial cedera dan itu membuktikan bahwa skuad kita sekarang sangat amat tipis. Sangat amat tipis, terutama kita masih belum bisa mengandalkan Rasmus Højlund ya. Jadi tetap saja Rasmus Højlund adalah striker yang sangat potensial, sangat potensial. Tapi kalau nggak ada cadangannya, kalau misalnya nggak ada penggantinya, nggak ada pelapisnya, ini juga merupakan suatu hal yang cukup gawat. Nah, namun beberapa hari yang lalu kita sudah mendapatkan kabar bahwa sebetulnya Eric Maxim Choupo-Moting itu sebetulnya sudah membuka peluang untuk bermain di Manchester United selama 6 bulan. Ya, The Athletic sudah mengabarkan seperti itu. Tapi sekarang masalahnya adalah di dua faktor. Yang pertama adalah karena pihak Bayern Munchen masih mau mempertahankan Eric Maxim Choupo-Moting, masih menginginkan Choupo-Moting sebagai pemainnya, ya sebagai pemainnya mungkin untuk pelapisnya Harry Kane ya mungkin ya. Dan yang kedua juga masalahnya adalah di financial fair play dari Manchester United ini sendiri, karena kita tahu bahwa Manchester United harus melepas banyak pemain, terutama dengan cara meminjamkan berhubung dengan financial fair play yang diakibatkan beban gaji. Nah, dengan cedera Martial ini menambah rumit situasi. Kenapa? Karena dengan Anthony Martial cedera, dia jadi tidak bisa dipinjamkan. Di pertengahan Januari ada kabar bahwa Anthony Martial mungkin akan dipinjamkan pada Fenerbahce, tapi sekarang sudah tertutup kemungkinan itu karena cedera. Jadi beban gaji Martial masih ada, sementara kalau misalnya mau pinjam Eric Maxim Choupo-Moting itu kan juga harus spend space untuk gaji. Nah itu, jadi kedepannya seperti apa? Ini masih belum pasti. Namun salah satu kabar yang ini aku dapetin dari Golmunio Granada bahwa Facundo Pellistri itu sudah hampir resmi untuk dipinjamkan selama 6 bulan ke Granada. Jadi mudah-mudahan dengan peminjaman Facundo Pellistri ini bisa memberikan space ya untuk gaji dari Eric Maxim Choupo-Moting, karena tidak bisa dipungkiri bahwa kita membutuhkan satu striker senior selain untuk menjadi pelapis dari Rasmus Højlund ya. Yang kedua juga mungkin bisa memberikan tips dan trik menjadi striker ya kepada Rasmus Højlund yang kedua. Dan yang ketiga juga mungkin Eric Maxim Choupo-Moting juga bisa menjadi solusi sementara untuk lini depan Manchester United. Oke, berikutnya adalah kabar dari Fabrizio Romano bahwa terkait dengan absennya Anthony Martial, kan kita sudah mendengar kabar bahwa Karim Benzema itu ada kemungkinan dipinjam selama 6 bulan oleh Manchester United. Tapi ini kabarnya hampir pasti tidak mungkin. Menurut Fabrizio Romano, hampir pasti tidak mungkin. Karena sekali lagi masalah gaji. Jadi memang Manchester United harus meminjamkan banyak pemain kalau misalnya mau melompongkan space buat gaji dari pemain siapapun yang datang. Jadi kalau menurutku sih susah untuk mengharapkan Manchester United akan meminjam 2 pemain untuk musim panas ini. Rasanya hampir tidak mungkin. Kecuali satu-satunya yang bisa dipinjam selain striker, tapi yang bisa dipinjam itu ada satu posisi, yaitu di center back. Mungkin Jean-Claire Todibo mungkin masih bisa dipinjam. Kenapa? Karena klub asal dari Jean-Claire Todibo yaitu Nice itu kan juga dimiliki oleh Sir Jim Ratcliffe. Jadi mungkin di belakang mungkin mereka bisa melakukan kesepakatan dan Jean-Claire Todibo mungkin bisa
pinjam dulu selama 6 bulan, nanti di musim panas itu ada kewajiban untuk membeli, bisa seperti itu. Tapi nanti kita lihat saja. Berikutnya dari Fabrizio Romano juga mengatakan bahwa tidak ada diskusi yang konkret antara Barcelona atau Real Madrid terhadap Mason Greenwood. Jadi setelah musim panas nanti kita nggak tahu apakah Mason Greenwood kembali ke Manchester United atau mungkin stay di Getafe atau mungkin dijual, bahkan dijual ke tempat lain. Aku masih belum tahu. Tapi yang pasti Mason Greenwood adalah pemain berbakat dan sejatinya kita membutuhkan dia. Kita membutuhkan dia untuk sektor penyerang sisi kanan. Ya, cuma dalam keadaan sekarang ya kita nantikan saja apakah masih ada protes dari para pemain dari Manchester United Women dan juga dari publik ataupun netizen dari Manchester. Kita lihat saja. Semoga situasinya sudah mereda ya. Semoga situasinya sudah mereda sehingga kita tidak perlu membeli sisi pemain dari pemain dari klub lain untuk menempati lini serang kanan dari Manchester United. Mudah-mudahan seperti itu. Karena ya kita membutuhkan ketajaman Mason Greenwood. Oke. Berikutnya ini juga ada kabar lagi yang mengatakan bahwa Rafael Varane bisa saja dilepas gratis di musim panas ini. Karena memang sih Manchester United masih bisa memperpanjang kontraknya ya. Hingga Juni 2025 atau musim panas 2025. Musim panas tahun depan. Tapi yang terjadi masalah adalah di gaji. Sekali lagi, di gaji. 340.000 pounds gaji dari Rafael Varane ini sangat tinggi. Dan sangat memberatkan keuangan klub. Karena itu kalau aku pribadi memprediksi mungkin masih belum jelas ya 50-50 antara Rafael Varane akan dipertahankan atau Rafael Varane akan dilepas. Karena memang beban gaji begitu berat segini. Sebetulnya kita masih sangat membutuhkan Rafael Varane ya, karena dia juga adalah partner yang sangat baik bagi Lisandro Martinez. Tapi masalahnya adalah di kondisi Rafael Varane yang sangat amat rentan cedera. Karena itu ya kita akan lihat keputusannya bagaimana. Apakah dia akan dilepas di musim panas ini atau mungkin akan diperpanjang kontraknya 1 tahun hingga Juni 2025. Kita akan lihat saja. Lalu ini satu kabar yang cukup menarik. Ini aku ambil dari jurnalis Pete Hall dari iPaper Sport ya. Ini adalah kabar yang cukup menarik. Jadi judul dari artikel yang dia tulis adalah Sir Jim Ratcliffe itu mencoba untuk menjual para pemain yang kurang dibutuhkan di Manchester United ini sehingga bisa mendapatkan dana kurang lebih sekitar 100 juta pounds. Wow. Ini kabarnya dalam bahasa Inggris. Seperti biasa aku akan artikan, lalu silakan nanti aku akan terjemahkan. Dan ini beberapa pemain yang dimaksud, beberapa pemain yang bisa dilepas dan siapa tahu bisa menghasilkan kurang lebih 100 juta pounds untuk Manchester United. Ini salah satunya adalah Mason Greenwood ya, Karena Mason Greenwood ini adalah seorang pemain muda yang sangat bertalenta ya. Itu seharusnya Manchester United bisa menjual Mason Greenwood dengan harga yang cukup tinggi harusnya. Seperti Manchester City ketika dia menjual Cole Palmer ya kan dengan harga 40 juta pounds ya, kalau aku nggak salah ingat. Kalau aku salah mau dikoreksi. Nah itu kan harusnya bisa itu. Mason Greenwood memang mungkin masih belum seklinikal Cole Palmer, tapi kita tahu bahwa Mason Greenwood adalah pemain sangat berbakat. Jadi seharusnya dijual dengan harga yang cukup tinggi. Kemudian di artikelnya dikatakan situasi dari Greenwood itu sudah stabil ya. Membuat transfer potensial itu sekarang sudah lebih kurang ya resikonya dengan ketika Getafe menaruh minat pada Mason Greenwood. Jadi situasi Greenwood sudah mulai stabil karena fans dan aktivis grup itu sudah mulai mereda kemarahannya dari Mason Greenwood. Nah ini makanya itu Mason Greenwood sebetulnya bisa dibawa ke Manchester United, bisa dikembalikan ke Manchester United jika tidak ada yang menawar dengan harga tinggi.
Jadi lebih baik dipakai sendiri gitu ya. Kasarnya seperti itu. Kemudian selain itu juga Scott McTominay dikatakan di sini ya. Selain Mason Greenwood juga ada Scott McTominay. Itu diharapkan West Ham kembali menaruh minat kepada Scott McTominay. Dan selain itu juga ada Hannibal Mejbri dan Alvaro Fernandes yang sekarang sedang dipinjamkan. Itu ada peluang juga bahwa kepinjam mereka nanti berujung kepada pembelian permanen. Itu ya. Jadi udah ada 4 nama yang disebutkan tadi ya, bahwa yang pertama Mason Greenwood, yang kedua itu Scott McTominay, yang ketiga tadi Hannibal Mejbri, dan yang keempat adalah Alvaro Fernandes. Berikutnya, ini juga menurut iPaperSport dikatakan bahwa ada kemungkinan untuk mengeksplor beberapa transfer kepada klub-klub di Arab Saudi. Misalnya beberapa di antaranya misalnya Aaron Wan-Bissaka, Casemiro, Jadon Sancho, dan Anthony. Ini bukan suatu kebetulan karena John Murtough kan kemarin waktu Desember dia juga sudah ke Arab Saudi untuk mencoba menawarkan beberapa pemain. Nah ini 4 nama yang disebutkan di sini, yaitu Aaron Wan-Bissaka, Casemiro, Jadon Sancho, dan Anthony. Nah, ya bisa aja sih, bisa aja kalau misalnya memang bisa terjual. Kemudian di artikelnya juga dikatakan bahwa strategi untuk melepas beberapa pemain yang bergaji tinggi ini adalah salah satu cara manajemen untuk mencoba menyeimbangkan finance dari klub. Dan langkah ini sebetulnya kontras dengan apa yang dilakukan oleh Manchester United selama ini yang berkaitan dengan penjual pemain. Yang dimana klub lain seperti Manchester City, Brighton, dan Liverpool itu sangat berhasil ya menjual pemain muda dengan harga yang cukup tinggi untuk menyeimbangkan finansial klub. Jadi kalau misalnya Manchester United bisa mendapatkan 100 hingga 200 juta dari penjualan ini, dari pelepasan 8 pemain tadi, itu merupakan langkah awal yang bagus untuk Ineos dan Sir Jim Ratcliffe dalam memulai pekerjaannya. Oke, jadi ya kabar ini masih belum pasti, tapi kalau misalnya memang Manchester United bisa melepas banyak pemain, terutama pemain yang bergaji tinggi, itu dengan harga hingga 200 juta, itu sebetulnya awal yang bagus bagi Sir Jim Ratcliffe. Aku setuju. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Kira-kira pemain siapa aja yang sebaiknya dilepas atau pemain siapa aja yang sebaiknya dipertahankan? Mungkin mungkin ada pendapat lain, bisa tulis di kolom komentar. Oke, sementara itu dulu. Terima kasih sudah menyaksikan. Silakan share, like, comment, subscribe, dan nantikan aku di video-video berikutnya. Oke, bye-bye.